CS-nya kick in. Ya maksud gue, jadi motor ini tuh seru gitu, memberikan sensasi yang aneh aja. Karena ya pakai ini kaki kebanyakan nganggur ya kan tuh. Pertama klakson dari bawah sini dipindah ke sini, ditukar sama lampu sen. Gue kadang klakson tet, terus klakson gue mau turun gigi jadi bingung, yang mana banyak pikiran gitu loh. I love it. Ada satu tombol lagi di sebelahnya, tombol G itu yang unik. Punchy gimana sih ya? Gigi 2 nya 120 guys. Selamat datang kembali di sebuah video baru, bringing you another moge unik. Nah, itu dia. Jadi hari ini kita mau coba-coba Africa Twin atau Honda CRF 1000L ya. Ini dia motornya, ini punya temen gue Om Roni, Ronstour, yang kita ke Thailand bareng itu. Nah, jadi motor ini menurut gue unik karena sebenarnya keluarnya udah lama ya, cuman ini pertama kali gue nyoba motor ini secara ekstensif gitu. Nah, habis itu ya gue mungkin mau share ke kalian, motor ini unik sekali dan fiturnya itu bejibun guys. Maksudnya ini yang versi DCT, dual clutch transmission, atau dia itu nggak pakai gigi konvensional ya. Tapi kalau gitu mungkin tanpa banyak basi-basi lagi, kita lihat lebih detail aja motor ini tuh uniknya di mana sih. Tuh lihat tuh, ganteng banget ya kan. Coba kita lihat langsung ya, kita intip lebih detail lagi motornya. Alright. Mungkin kalian udah sadar by now video gue kok sedikit berbeda karena ini gue lagi di Bali backpacking dan kita nggak bawa kamera, jadi cuman pakai handphone. Ya udahlah ya. Jadi ini adalah Africa Twin yang keluaran bukan pertama sih, kalau pertama kan dulu banget, cuman ini tahun 2016-19 gennya. Nah, motor ini tuh kebetulan tahun 2017-18 ya kata si Om Roni. Nah, jadi ini adalah yang edisi pertama keluaran new ini, yang warna putih lagi. Gue demen banget karena kan warna ikoniknya itu ada warna merah, peleknya hitam gitu doang, simple, Honda banget, cuman menurut gue kurang gimana gitu. Nah, kalau yang ini tuh tribute untuk livery heritage-nya Africa Twin yang lama gitu. Nah, Africa Twin ini uniknya, dia itu ada dua versi. Jadi ada yang bergigi konvensional dengan kopling, sama ada yang kayak ini, DCT. Nah, DCT itu stands for dual clutch transmission, bisa kalian lihat nggak ada koplingnya. Ini bukan kopling ya, ini gue jelasin nanti. Ini lever kayak lever kebalik, ini lucu banget ya. Nah, tapi kalau kalian bisa lihat, nah nggak ada operan giginya guys. Nah, jadi motor ini sebenarnya bergigi, bisa dibilang matic, tapi bukan matic CVT yang satu gigi panjang gitu ya, tapi dia itu automated manual. Jadi kalian bisa lihat di switch gearnya sebelah sini, ini kayak mobil. Jadi gue bilang ini kayak Honda, ini Honda motor tapi lebih kayak Honda mobil ya, kayak Honda Civic atau CR-V atau apa. Jadi ini netral, terus masuk ke D, habis itu ada sport mode, terus kalian bisa otomatis atau manual. Nah, kalau manual itu naikin turunin giginya itu di sini di tangan, ini plus, ini minus. More on that kita jelasin pas jalan ya, sekalian kita cobain biar kalian lihat. Nah, terus selain itu fitur elektronik di motornya itu juga banyak yang menarik. Meskipun suspensi belum elektronik ya, cuman dia adjustable, ini biasa compression, rebound segala macam bisa disetting. Shock belakangnya juga ada settingan preloadnya. Nah, terus kalian bisa lihat nih di dashboardnya, ini ada tombol-tombol lagi di sini nih. Ini bisa matiin rear ABS, tuh ada panah roda belakang, jadi buat off-road. Terus ini ada namanya G-mode, itu ground ya atau apa, itu nanti gue jelasin nanti ya. Pokoknya motor ini bisa dibilang untuk sebuah motor Jepang lumayan loaded sekali lah specs-nya gitu. Maksudnya ya kalau misalnya beberapa pabrikan lain ngeluarin kan motornya mentah aja, mungkin ada traction control segala macam. Kalau ini gue bilang lengkap banget. Kalau gitu mungkin kita langsung cobain aja ya. Gue tuh excited coba motor ini karena gue tuh belum pernah nyobain Africa Twin, apalagi yang DCT. Jadi kurang lebih detail singkat soal Africa Twin-nya kayak gitu. Cuman tadi kan gue udah mention tuas dan tombol-tombol segala macam. Mungkin kita sekalian bahas di jalan aja ya. Kalian nyobain sensasi DCT ini kayak apa sih kalau di motor. Di mobil kan emang kayak gitu, kayak Triptonic gitu. Tapi kalau di motor agak unik sih. Ya udah, kita langsung test ride aja ya si Africa Twin ini. Nah, motornya Om Roni ini seperti kalian bisa lihat, knalpotnya sih standar, cuman ini standar menipu ya, karena sudah dibobok. Jadi suaranya sebentar lagi kita dengerin. Suaranya asik banget guys. Oke, motor adventure, kita foot on the pedal. By the way, pedalnya sudah diganti sama Om Roni ini yang bisa goyang-goyang gitu, lucu ya, adventure bike things. Kita naik dulu. Nah, gue share sedikit, jadi Africa Twin ini meskipun kelihatan sangat tinggi, cuman joknya ini low karena dia cekung ke dalam gitu.
Dan joknya ini adjustable. Banyak motor adventure kan seperti GS, Africa Twin ini, dia tuh ada beberapa ceklekan, jadi tingginya tuh bisa dibeda-bedain. Ini kayaknya yang lumayan pendek sih, soalnya gue napak sempurna ya, meskipun motornya kelihatan tinggi sekali. Oke, our main topic of the day, transmisi DCT-nya, dual clutch transmission. Jadi lever ini yang tadi gue bilang ini bukan kopling, melainkan ini adalah handbrake. Tuh, kalau gue pencet nyala di videonya parking brake kayak di mobil-mobil. Nah, dia tuh buat parkir ceklek, terus ini ditahan kayak motor matic gitu loh. Terus ini udah ngerem nih tuh, udah nggak bisa gerak. Karena kaliper belakangnya tuh ada dua, atas bawah, tapi yang satu ada tersembunyi gitu. Kayak motor-motor T-Max gitu kan, dia ada kaliper untuk handbrake, tapi kalau dia kan ditarik ke sini ya. Cuman ini versi beda aja di situ. Bentuk levernya lucu, kayak tuas cuma kebalik gitu masangnya. Tapi itu nggak kebalik, emang dari pabrik. Oke, kita langsung nyalain aja kali ya. Knalpot standar palsu, dengerin nih. Empuk banget, ntar pas riding kalian dengerin aja. Kalau gigi tinggi RPM rendah suaranya kayak Harley gitu, waduh enak banget. Oke, jadi kita start off motornya tuh selalu ke netral. Jadi meskipun kita parkir, nggak kita netralin dulu, pas mau dinyalain dia kedengeran ada bunyi tak, dia netral sendiri. Karena ini kan sebenarnya transmisi manual tapi di otomatisin, ngerti nggak sih, kayak mobil gitu loh. Jadi dia tuh masih bergigi, cuman ada yang gerakin giginya buat lo gitu. Kita tinggal kontrol dari tombol-tombol ini. Oke, kalau mau jalan kita pencet D, tuh denger kan? Coba gue ulang ya. Tuh kedengeran masuk gigi satu, cuman dia nggak bakal lompat. Jadi kalau di lampu merah aneh banget, motor kayak motor laki kopling biasa, cuma kita bisa gas satu tangan gini tanpa ngopling. Nah itu D, dia itu keluar huruf D di layar. Cuman kalau kita mau masukin ke manual bisa sambil jalan aja lah ya kalau gitu. Udah gobios gue nih, Bali panas banget. Alright, jadi ini kan D. Tuh ngopernya cepet. Jadi drive mode D ini untuk paling comfort dan paling eco friendly, maksudnya paling irit. Tuh baru jalan 60 dia udah gigi 5 tuh, bisa kalian lihat ya. Nah terus ada lagi kan, ini ada D sama S. Kita putar balik dulu ya guys. Nah dia ngoper turun juga ngoper sendiri tuh, lihat. Motor pintar, good boy, good boy. Cuman jujur pas awal make kagok sih. Gue juga nanya Om Roni, Om lu awal pakai ini kan motor dia belum lama ngambil. Fun story, ini adalah motor yang ikut Seven Island episode 1 yang punya Om Dani, itu akhirnya dibayarin sama Om Roni. Nah tuh ngopernya cepet banget. Nah kita bisa rubah ke S, jadi kita pencet lagi di sini. Nah tuh dia berubah ke S, langsung turun gigi. S itu ada 1, 2, 3. S 1, 2, 3 itu nomor 3 nih yang sekarang. Dia itu paling sporty, jadi ngopernya paling RPM-nya tinggi, dia baru ngoper, tinggi baru ngoper gitu loh. Jadi paling sport riding lah. Ini geber. Tuh belum ngoper-ngoper dia. Tuh bahkan dia nggak ngoper, jadi biarin engine brake ya, untuk gaya-gaya lebih sporty lah. Terus untuk merubah ke S2 ditahan aja. Oh enggak, dia kembali ke 1 dulu, sorry. Jadi S1 1 bar gitu bawahnya. Ini yang agak lebih cepat ngopernya. Belum ngoper juga sih ya, intinya lumayan sporty lah. S1, 2, 3 itu semakin sporty, jadi dia nahan operan makin lama. S1 itu ya lumayan lebih comfort, tapi nggak se comfortable D. Kalau mau balikin D ditahan lagi. Nah nggak usah ditahan, dipencet doang, sorry. Lumayan kagok gue jujur nih, motor tombolnya banyak banget, fungsinya beda-beda. Enaknya mau jalan sampai mau berhenti gini, motor itu ngoplingin buat lu kan. Jadi kita nggak perlu pusingin masalah kopling-koplingan karena dia otomatis gitu. Terus ngoper-ngoper sendiri. Suaranya tuh kalian bisa denger. Wih, berpasir jalurnya aman, kita ada traction control, HSTC, sistemnya Honda yang kayak ada di motor-motor kecilnya sekarang udah banyak itu. Sini namanya juga HSTC. Set, kita mulai berhenti, dia ngoper turun sendiri. Kalau pakai motor kayak gini, rem belakang akan jadi your best friend sih. Terutama Bali dari kemarin ini lumayan macet ya, jadi kan gue pelan-pelan. Cuma males kan turunin kaki terus, motornya tuh berat 242 kilo yang DCT ini. Nah jadi rem belakang adalah sahabat gitu loh, kayak gini, set, sambil digas, sambil direm, sambil digas, sambil direm. Jadi kayaknya bakal boros kampas belakang sih. Nah cuman gue pribadi, gue sih lebih suka pakai manual terus dari kemarin. Jadi ini kita tinggal mencet aja A garis miring M, jadi otomatis atau manual. Terus kita tinggal ngoper pakai tangan kiri nih, ada plus minus di sini. Lebih enak aja karena kalau yang S pun tuh
ya gimana ya, jadi kayak kita yang nebak-nebak motornya gitu. Tapi kalau manual itu ya selera kita sendiri gimana sih. Terus sistemnya itu juga mirip kalau kalian pernah bawa mobil yang matic cuman ada manualnya, Triptonic namanya ya kan. Nah mirip kayak gitu. Jadi even kita in manual mode, tapi kalau kita sampai berhenti dia masih gigi 3 kan, most likely dia akan stall, mati ya kan. Kayak kopling lompat, atau enggak kalau di jalan itu kayak motor mau ya gimana sih, mau lompat gitu loh. Nah jadi even kita manual mode, tapi misalnya kita emergency brake sampai berhenti, dia akan otomatis turunin giginya juga. Jadi ini motor pintar sekali nih gue bilang nih. Africa Twin nih dari dulu gue mikirnya apa ya, memang gue belum pernah coba sih dari dulu, cuma gue mikirnya motor aneh, buat apa sih DCT gini-gini ya kan. Sementara dia juga keluar yang versi non DCT yang ada giginya biasa. Cuman maksudnya lucu banget, satu tipe motor tapi ada 2 versi ternyata. Gue ngerti sih kenapa ada yang tertarik sama yang DCT nih. Nah DCT ini kan sistem yang sama yang ada di Honda Vultus sama XADV 7,5. Jadi mereka itu sebenarnya bukan matic, tapi ya Triptonic gitu loh. Kalau ngomong matic tuh dalam kayak artian mobil matic, bukan motor matic kayak X-Max dan lain-lain gitulah. Paham kan jadinya maksud gue? Jadi motor ini tuh seru gitu, memberikan sensasi yang aneh aja. Jadi Om Roni bilang pas awal pakai ini fine, balik ke motor kopling biasa jadi kagok. Karena ya pakai ini kaki kebanyakan nganggur ya kan tuh. Gue gini-gini terus aja, yang ngoper tangan. Cuman ya intinya sensasi yang sangat berbeda dan lumayan aneh aja gitu. Terus suaranya lucu ya, kayak apa ya, quick shift juga bukan, soalnya kalau motor kan der gitu, kalau ini tuh. Terus sama seperti Triptonic mobil, jadi dia juga misalnya kita masih speednya terlalu low, kita gigi 1 mau oper 2, misalnya gigi 1 baru jalan 2000 rpm gitu, mau oper 2 dia nggak mau masuk. Jadi kayak mobil lah, dia pinter gitu gearboxnya. Cuma gue dari kemarin pakai ini enjoy banget karena suaranya. Harus kayak kita bikinin pure soundnya ini Africa Twin. Mungkin ini adalah pure sound pertama yang pakai knalpot standar, tapi standar nggak standar amat sih sebenarnya. Kita putar balik tuh knalpotnya ada bluetooth nih, rem belakang adalah sahabatmu. Jadi motor belokin aja begini, kita nggak masuk tol. Wih, TCS nya kick in. Gue udah coba guys, kalau TCS dimatiin motor dihentak gitu bisa ngangkat. Cuman aneh aja, wheelie gigi 1 tanpa kopling, power wheelie, motor 1000 cc ngeri gitu ya kan. Jadi kira-kira sistem DCT nya tuh kayak gitu, unik. Tombol jadi banyak banget. Jujur gue rada kaget, kagok ya, sorry, karena tombol di kiri ini banyak banget nih lo lihat. Meskipun ya yang select naik turun sama set ini kan jarang banget dipakai, karena itu cuma buat ngeset kayak odometer gitu-gitu doang lah, fuel consumption, speed average gitu-gitu. Kan lu jarang lah utak-utik. Terus yang bikin bingung itu di belakang tombol nih ada 2, nggak cuman naik gigi tapi ada tombol traction control juga. Honda kan dari CBR 2,5 RR tuh udah ditaruh belakang situ kan. Itu menurut gua rada aneh ya, Honda tuh so ide banget jujur aja nih kalau soal switch gear. Pertama klakson dari bawah sini dipindah ke sini, ditukar sama lampu sen. Jadi itu sering kagok. Ditambah lagi, gue tuh berkali-kali lagi di Bali jalan kayak gini kan, ya mobil kayak gini tuh, gue kadang klakson, terus klakson gue mau turun gigi jadi bingung, yang mana gitu. Jadi banyak banget intinya, banyak pikiran gitu loh, gara-gara di luar normal gitu. Cuman ya mungkin kalau pakai motor ini udah berkali-kali lama-lama terbiasa sih tentunya. Cuma lagi-lagi sensasi yang unik aja. Oh ya, tadi mention mesin ya, kita belum banyak bahas soal spek. Suka banget suaranya. Sayang kalau gebir maju, tapi karena dia masuk gigi terus kan, nggak ada cara untuk lu kopling gitu loh. Nah, ngomongin mesinnya, tenaganya, I love it, seru banget. Mesin ini 1000 cc, 2 silinder. Setahu gua kan dia cross plane ya crankshaftnya, makanya suaranya bukan kayak 2 silinder kayak Ninja gitu, Ninja IR6. Kalau dia nih lebih
arah Harley ya suaranya ya, tebel-tebel ngebas banget gitu. Oh, kalau Ninja kan kayak gitu, 2 silinder. Kalau ini beda. Terus motor ini itu seperti gue bilang tadi, bobotnya lumayan berat. Kalau yang nggak DCT, yang gigi biasa itu 232, DCT itu 242 nambah 10 kilo. Mungkin ada motor-motoran untuk DCT-nya itu ya, motornya dinamo dan segala macam, makanya jadi makin berat. Terus motor ini tuh 1000 cc itu menghasilkan horsepower-nya itu 93-an, torsinya 98. Jadi torsinya lumayan sedep guys. Seperti kalian bisa lihat lah dari tadi. Jadi untuk kondisi dalam kota pun yang agak-agak lowong gini, nyalip-nyalip tuh enak banget. Tapi kan ini sebenarnya motor adventure ya, motor touring, motor Paris Dakar, motor rally gitu lah. Nah jadi torsi itu kan nggak selalunya keluar terus gitu. Jadi ini banyak teknologi canggih. Gue sudah sedikit googling dulu. Jadi kayak yang gue bilang tadi, ada 2 tombol di depan itu yang satu untuk matiin ABS belakang ya, untuk kegunaan off-road itu kan kadang butuh dislide-in sengaja gitu, yang kayak gitu-gitu. Cuman ada satu tombol lagi di sebelah, tombol G itu yang unik. Jadi tombol G itu gue udah research sedikit. Buang-buang bensin. Gue udah research sedikit, tombol G itu tuh untuk dia tuh mengurangi slip coupling saat ngoper gigi. Jadi kalau off-road tuh dia memaksimalkan torsinya gitu loh. Nah itu kalian pikirin aja tuh logikanya gimana ya. Cuman hasil gue research begitu tuh gunanya tombol G itu. Lucu sih, maksudnya dipikirin banget gitu, the small details. Meskipun gue juga pribadi, gue belum coba sih. Cuman di jalan gini mungkin nggak berasa ya. Atau kita coba aja ya, coba ya dah. Tinggal pencet doang langsung hidup. Ya belum terlalu kentara sih bedanya ya. Cuman maksudnya kok dipikirin sedetail itu gitu loh. Maksudnya mungkin manusia biasa seperti gua gini, bike enthusiast, bahkan mungkin belum tentu bisa bedain gitu. Jujur nggak berasa. Yang atau mungkin buat off-road lebih berasa efeknya kali ya. Seru banget. Nah intinya motor ini tuh banyak teknologi tersembunyi lah ya, kayak nggak tentu semua orang ngerti karena fiturnya tuh umum gitu. Mungkin nggak semua motor ada begini gitu. Sebenarnya yang gue sayangin kurang electronic suspension aja sih. Soalnya lumayan jadi kayak the whole complete package gitu lah, kayak BMW GS kan. Meskipun ya harga ini sama GS jauh ya guys. Jadi Africa Twin ini pas awal dirilis ATPM itu harganya, kalau gua nggak salah ingat 2017 ya masuk sini ya, itu harganya 450 juta ya barunya ya. Apa lebih tinggi dikit gitu, tipis-tipis gope. Cuman harga segitu dibandingin sama GS itu udah 2 kalinya lebih pada saat itu. Kalau yang 2 kalinya persis pun itu yang K50. Kalau yang K51 yang gede itu udah tipis-tipis se-M ya, 900-an sampai se-M tergantung spek lu, tambah box apa segala macam. Nah kalau Africa tuh ini setengah harganya lo berarti. Cuman fiturnya lu dapet lumayan gitu. Duh ini bukan habitatnya banget nih, macet-macet naik motor adventure, stang lebar. Oh ya ngomongin stangnya dan tangkinya sekalian yang lebar ini. Jadi tangki ini kan kelihatan besar sekali ya guys. Cuman dia tuh kayaknya lumayan cetek gitu loh, karena isinya tuh cuma 18 liter. Kalau bandingin sama motor sport ZX-6 dan Ninja 2.5 yang old tuh yang kayak tadi putih itu, dan Ninja Karbu itu 17 liter loh. Jadi sama ini notabene motor adventure kok beda dikit. Terus stangnya juga lebar ini untuk nyelip-nyelip. Ya kalau di Bali sini masih bisa lah. Cuman kalau udah Sudirman, Jakarta rush hour sore udah lu no hope lah. Ini udah gitu ada handguardnya lagi gini semakin lebar, no hope lah buat urban use ya. Nggak saran karena ya memang bukan peruntukannya sih. Cuman stangnya ini kalau buat muter balik sempit gitu yang lu harus muter sampai patah full, pegel sih tangan jujur aja, karena stangnya ini lumayan jauh. Gue sih kalau misalnya suatu hari sampai punya Africa Twin, lagi pengen motor adventure, nanti setelah ini kita ngobrolin sedikit lagi ya soal itu. Kalau muter yang full mandek terus stangnya dibelokin gitu, lama-lama pegel karena stangnya itu lumayan maju ya guys. Kalau gua pribadi punya motor ini, gua pasti beliin riser yang lebih panjang, jadi stangnya itu lebih dekat ke gua, jadi lebih nyaman. Karena kalau jarak jauh mungkin posisi kayak gini agak pegel di punggung jujur aja sih. Oh, kita dengarkan dulu suaranya di terowongan. Gigi agak tinggi aja biar suaranya ngebas.
Definisi panci, bukan panci buat masak ya, tapi panci. Panci gimana sih? Road presence saya dapat banget nih motor. Aduh, jadi semakin pengen motor adventure. Lucu banget pas ngoper. Sumpah Afrika tuh ini seru banget. Kenapa maksudnya took me this long sampai pernah nyobain gitu. Cuman di motor ada minusnya juga sih ya. Dari tadi kan kita ngomongin baik-baiknya, cuman minusnya itu, nah jadi pas awal bawa nih motor gue tanya Om Roni, Om ini komstir tuh rada kena atau gimana ya? Soalnya kalau macet-macet tuh kan di pinggir-pinggiran gini kan kadang kena trotoar dikit agak naik, motornya tuh beloknya tuh kayak rada berlebihan gitu loh, stangnya tuh ngelawannya gitu loh. Nah dia bilang sudah pernah cek komstir, ternyata aman, motor juga kilometer baru 17-an, segitu harusnya belum kenal lah komstir. Terus ternyata yang bikin kayak gitu tuh curiganya mungkin karena bannya besar, ringnya besar, ring depannya itu kan berapa ya, daripada gue salah ngomong gue taruh di layar aja lah, pokoknya gede deh ketimbang belakangnya ya. Namanya motor rally kan bentukannya kayak trail ya, gede ban depan, ringnya, peleknya tuh. Terus juga bannya itu tipis banget dibanding yang belakangnya. Depan itu cuma 90 kalau nggak salah, yang belakang itu 150. Mungkin itu ada faktor ya. Jadi ini motor kalau apalagi jalan di beton nih, di jalan bypass ini kan ada yang masih beton, lu lepas tangan tuh stangnya godek-godek gini kayak mau tank slap gitu. Nggak tahu sih itu kenapa, belum ketemu. Mungkin karena faktor ininya sih, ring besar kata dia sih. Tuh gue tuh sering kalau mau berhenti gini gue tuh wait mau ngopling, terus baru inget ternyata nggak pakai kopling nih motor. Cuman rada kagoknya kalau kita lagi turunin kaki kanan ya, terus belok-belok, terus kita cuma ada rem depan, karena shock motor begini kan lumayan empuk, toing. Jadi kita ngerem dikit motornya diving gitu. Coba kita matiin TCS ya. Gue sukanya sistemnya, jadi biasa kan TCS nih kalau kita pencet satu-satu dia berkurang baru ditahan dari yang terakhir baru mati. Tapi kalau ini dari full pun kita tahan aja langsung mati dia. Coba kita tarik ya. Gigi 2 nya 120 guys. Ya 1000 cc, meskipun nafasnya lumayan pendek ya, but it's still a liter bike. Aduh gila. Ada satu lagi kurangnya nih motor dari segi fitur ya. Motor udah enak otomatis gini tapi nggak ada cruise controlnya. Gue mikir apa karena dia masih ada gigi ya, padahal motor yang bergigi yang nggak ada CT aja ada yang ada cruise control, cuman nggak tahu lah kenapa. Ini kalau lagi berdiri gini ya, mata kan ke depan nih, kadang kagok kalau lu mau ngelakson atau mau ngoper gigi gitu loh. Apalagi karena kan ya lu ngelihat ininya pun aja bisa kagok, apalagi sambil nggak ngelihat gitu. Anaknya motor adventure buat begini-begini. Ground clearance-nya tinggi bos, jadi aman, kagak bakal gesruk bos. Wih ada motor adventure lah gitu. My body si paling jadi adventure nih. Kita Africa Twin, itu tadi motor apa? Asik sini motor, asik bener-bener. Tak kusangka, kukira B aja. Wih ini Desert X ya kayaknya ya. Wait, digeber juga dia. Anjay. Seru banget. Ya guys, untuk kalian, semoga kalian enjoy videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. And as always, I will update you soon. Bisa naik tipis-tipis, meskipun triptonic bisa bos. Aduh.